Iya, benar. Oke, ya online ya, saya besarin ya. Nah, gitu ya. Oke, pas. Lumayan ganteng dari sini. Ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita akan mulai bagi kita seorang sekolah minggu dari maju ke depan. Kita akan doakan bersama. Kita akan kata kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudari-saudari yang sedang Tuhan, mari kita akan angkat hati dan pikiran kita. Kita satu sejalan di hadapan Tuhan. Kami ingin tetap di sini Tuhan. Kami ingin tetap di sini Tuhan dan memandang Engkau wajah. Biarlah sinar kemuliaan Bapa memenuhi di sekelilingku dan kami rasakan kehadiran dan kami tenangkan jiwa kami dan kami tetap tinggal bersama. Mari kita memuji Tuhan. Sinar kemuliaan Bapa. Mari bersama katakan sinar kemuliaan Bapa. Setiap guru sekolah minggu yang mengajar memberikan hikmat bijaksana bagi mengajar, yang menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan kasih Tuhan, jalan Tuhan memberkati masa depan mereka dan mereka boleh mengenal Tuhan di masa kecil mereka dan melakukan Tuhan hingga mereka kelak dewasa, mereka terus boleh mengikuti apa yang Tuhan diajar dengan orang lalu firman Tuhan yang bersama mereka. Gerakan semua anak-anak ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sinar kemuliaan Bapa. Sinar kemuliaan Bapa.
sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekeliling. Rasakan hadirat-Mu. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin datang tinggal bersama. Sama mengatakan, "Oh ini tetap di sini." Tuhan silakan begini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Kami tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Dan memandang indah wajah. Dan memandang indah wajah. Kita adalah di dalam nama Allah, dengan langit dan bumi, turunkan kiranya atas kita sekalian, anugerah dan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita akan puji Tuhan kembali. Kita akan nyanyian gereja Metodis nomor 3, hormat bagi Allah Bapa. Kasih Allah yang turun ke dunia, orang dari anak baju sang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih akan kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena punya buah kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari dari aktivitas kami dari hari Senin sampai Sabtu, Tuhan terus setia. Kami bersyukur Tuhan terus berterima kami sehingga pada hari Minggu, hari Sabat yang kudus dan Sol, kami sedang cuma boleh datang ke ibadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Berkati setiap kami yang boleh Tuhan ramai menyurapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan kembali dengan nyanyian gereja Metodis nomor 232 dengan wanita kedua.
Dan seterusnya nanti ke-15 saudara kita, dan seterusnya nanti kita baca bersama-sama. Untuk pria 1, 2, ya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya. Berikan doa kepada Tuhan, dan kami pada saatnya akan memberikan persembahan. Kiranya apa yang Tuhan sudah memberkati setiap kehidupan kami boleh kembalikan kepada Tuhan dengan kerelaan hati kami, dengan sukacita kami untuk memberi kepada Tuhan. Bila persembahan ini boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini. Serahkan jemaatmu yang boleh bekerja atau berkati pekerjaannya, yang berusaha atau berkati usahanya, yang berstudi kuliah atau berkati, biarlah mereka terus boleh Tuhan sertai dan berkati melalui setiap langkah hidupnya. Serahkan kepada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan beri dengan sukacita. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Ini yang gereja Metodis nomor 214, apa yang kita siapkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian untuk ibu-ibu PWNI. Silakan waktu dan tempatnya.
kami hendak menguatkan iman kami hendak menguatkan langkah kami, karena kami tahu kami lemah, kami perlu kuat, dan jawabannya adalah kami perlu Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan, Hagai. Kita Hagai, Bapak Ibu, di Perjanjian Lama sebelum Zakaria. Hagai pasal 2. Kita mulai. Demikian, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu goncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memberi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang peristiwa bersejarah di dalam umat Israel, bagaimana bait Allah pernah tidak ada, lalu dibangun seturut dengan keinginan dan kehendak Tuhan untuk mendirikan bait Allah. Allah berkenan dengan Salomo anaknya, dan akhirnya berdirilah bait Allah dengan megah sekali, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kemudian oleh karena kejatuhan umat Tuhan tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tak berkenan dengan umatnya, maka dalam sejarah umat Israel mereka ditawan, dikalahkan, dihancurkan, dan bait Allah yang megah itu hancur rata. Tak ada lagi kemegahannya, Bapak Saudara. Jadi kalau di tengah umat tidak ada Allah, hancur sudah semuanya, Bapak Ibu. Ya, sehingga Raja Kores yang saat itu memerintah mengizinkan ya ke Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi terlepas dari semua itu, sebetulnya Tuhanlah ya yang sudah menyatakan bahwa mereka akan mengalami penghukuman 70 tahun, dan tepat mereka dikembalikan ke Yerusalem. 70 tahun umat Allah itu adalah rumah Tuhan, Bapak. Ya, bait Allah. Maka perintah Allah, bangun kembali, bangun rumah Tuhan. Di Yerusalem membangun rumah Tuhan, ternyata yang namanya, jadi mereka nyatakan tidak kudus untuk membangun bait Allah. Gitu. Mereka tidak mau ribut, akhirnya diprovokasi, sehingga akhirnya bantuan-bantuan terhenti, sehingga rumah Tuhan berhenti didirikan. Kasih Tuhan Yesus, Allah ingin memberkati umatnya dengan sebaik-baiknya, maka jawabannya adalah perhatikan kembali rumah Tuhan. Maka disinilah seruan Hagai untuk kembali melanjutkan pembangunan rumah Tuhan. Hagai menyerukan, mungkin ini seruan pertama, seruan kepada ketua panitia, serukan kepada ketua panitia pembangunan, serukan kepada imam, serukan kepada pendetanya itu, jangan malas-malas. Gitu ya, Saudara. Serukan. Tetapi coba renungkan, benarkan, Saudara. Seringkali jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan ini membuat kita sudah berhenti. Ya, sudah berhenti. Ya.
Karena rumah Tuhan adalah tempat simbol bagaimana Tuhan ingin memberkati kepada umatnya, bagi sudah dikasih Tuhan Yesus. Tetapi sekarang kuatkan, ini bahaya berbagi. Ya, saya bilang ya. Ketika orang tidak bisa, ketika orang melihat bahwa gereja tidak ada artinya, wah ini bahaya Bapak Saudara, ini bahaya besar. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apakah arti, apakah fungsi, apakah pandangan kita tentang tempat ini, tentang gereja Tuhan? Apakah kita juga memandang artinya hanya untuk hari Minggu? Apakah gereja itu adalah sebuah tempat penting di mana di sana wujud kehadiran Allah dinyatakan, sehingga kita perlu untuk datang kepada Tuhan di sana? Sampai sejauh mana kepentingan peribadatan kepada Tuhan, bagi saudara? Sejauh itu juga mereka akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Memang dalam konteks Israel yang sedang melihat di tempat penting, sangat berarti, sangat-sangat saya butuhkan, maka perlakuannya pasti berbeda. Dan Tuhan merindukan perlakuan istimewa atas miliknya. Dan saya dikasih oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai, Bapak Ibu Saudara, yang semangatnya. Kalau yang semangat hanya ketua pembangunannya, maka saya rasa timpang. Kalau yang semangat juga hanya pendetanya, juga rasanya kasihan. Kalau yang semangat hanya jemaatnya, rasanya begitu. Yang bahkan dalam hati, kalau memang gara-gara saya melayani di sini, lalu gereja ini nggak jadi-jadi, ya ganti saja. Ya kan? Salomo, Tuhan nggak berkenan dengan Salomo. Dengan besar hati, Daud, kepada Daud Tuhan tidak berbesar hati melakukan sesuatu untuk umat Tuhan. Nanti ada tim pemuda dekorasi akan ketemu dengan tim dekorasi umum ya. Nah, itu memikirkan bagaimana Natal tahun ini, bagaimana gereja ini diperlakukan dengan baik, bagaimana dekorasi dibuat. Tidak berdaya itu membawa kita betul, nggak bisa buat apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Tapi saudara, dalam perenungan saya menemukan bahwa Tuhan tidak tanya kamu bisa apa, kamu punya apa, tapi yang Tuhan adalah takut. Bapak saudara, kesendirian kita pasti membuat kita takut dan gentar. Kesendirian kita membuat kita tak berdaya, tak bisa buat sebetulnya positif, baik. Kesadaran sedikit waktu lagi. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Saya ketika membaca firman Tuhan ini coba mengimani. Tuhan katakan jangan takut, Rohku ada di tengah-tengahmu. Artinya ada Tuhan bisa memberi kekuatan di tengah-tengah kita. Ada Tuhan yang lebih besar daripada resesi yang kita akan hadapi, Bapak Ibu. Jadi jawabannya Pak, jangan takut. Tuhan pelihara kita, Bapak Saudara. Dia katakan sedikit waktu lagi aku akan menggoncang segala bangsa, sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan pula perak dan kepunyaan pula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak Saudara, firman Tuhan ini menyatakan betapa harta kekayaan apa yang kita butuhkan di dalam rumah Tuhan, bahkan di dalam kehidupan kita, Tuhan semua punya. Tuhan semua miliki. Tuhan semua punyai. Bapak Ibu, kemarin raker misi di Jakarta, Bapak Ibu Saudara, saya coba tanya beberapa orang yang berkompeten dalam hal ini, sampai kapan kita tunggu? Sampai kapan kita tunggu aluminium yang akan kita pasang di depan supaya tampak depan rapi, megah, mewah? Ya tunggu saja waktu Tuhan yang terbaik.
Bapak Saudara, kalau kita salah menangkap, kita bisa putus asa. Sepertinya nggak ada pengharapan. Tetapi sedikit waktu lagi, mari kita tanam iman kepada Tuhan. Mari kita kembali menguatkan hati kita, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Mari bersama-sama menguatkan hati kembali bahwa kehendak Tuhan yang terbaik akan dinyatakan di tempat ini. Mari bersama-sama kita juga bergerak, mulai gerakan apa yang kita lakukan dan bisa kita buat. Paling mudah, semua orang bisa melakukannya. Gerakan doa bersama Bapak Ibu. Mari kita hidupkan persekutuan-persekutuan doa kita di tempat ini. Gerakan doa, setiap jam doa, selipkan doa buat rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semakin banyak orang mendoakan, semakin apa yang didoakan mendekat. Karena prinsipnya Bapak Ibu Saudara, kita akan dekat dengan siapa kita berdoa. Kalau kita sering berdoa dengan seseorang, kita akan dekat dengan dia. Kita akan dekat kepada siapa kita berdoa. Kan kita doa sama Tuhan, kita akan apa yang belum selesai akan selesai, Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan setiap pagi Bapak Ibu Saudara, semua jemaat Tuhan ketika makan bukan hanya berdoa Tuhan, tetapi saudara Bapak Ibu mengingat pembangunan gereja Tuhan. Tuhan, ada pergumulan kami. Bagaimana pengiriman barang dari Singapura sampai hari ini belum terlaksana. Walaupun segala kebutuhan, segala persyaratan sudah diselesaikan, Tuhan percaya Kau punya kuasa. Setiap orang, setiap Bapak Ibu Saudara, agar kita kembali kepada keinginan dan kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Mari menyerahkan kehidupan kita untuk memikirkan yang terbaik, untuk ambil bagian dalam pekerjaan di dalam rumah Tuhan. Kalaupun kita belum bisa melakukan banyak hal, paling tidak Bapak Ibu Saudara, kita tahu gereja ini dibangun bukan sekedar dengan nilai yang kecil, tetapi bagaimana kita peduli dengan gereja ini dengan menggunakan Bapak Ibu Saudara. Ya, ada banyak orang rindu punya gereja, ada banyak orang rindu untuk punya gereja beribadah. Sampai hari ini belum dapat. Kita bersyukur kita punya. Maka rasa syukur ini hendaknya kita nyatakan setiap minggu. Saya komitmen, saya pasti datang ke rumah Tuhan sebagai rasa syukur saya bahwa rumah itu dibangun untuk kemuliaan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Bahwa saudara, Tuhan sudah memberkati tempat ini, Tuhan sudah memberi gereja ini. Maka ketika engkau berdoa Tuhan beri, lalu Tuhan memberinya. Perhatikan baik-baik saudara ya. Engkau berdoa Tuhan beri gereja ini, dan Tuhan memberinya. Tetapi kau tidak datang beribadah kepadanya. Lucu Bapak Saudara. Rasanya Tuhan bisa marah. Rasanya Tuhan bisa emosi Bapak Saudara lihat. Ya, kau doa Tuhan beri aku gereja ini. Ya, lalu Tuhan memberikannya, tidak murah. Sangat mahal bagi ukuran saya Bapak Saudara. Maka ketika kau hadir datang, itu sebetulnya wujud syukur bahwa Tuhan sudah memberikan tempat ini untuk beribadah kita. Bukan hanya hari ini, kapan saja Bapak Saudara, gereja ini tak ada pintunya Bapak. Kapan saja kau punya pergumulan datang lutut di gereja ini, karena memang disinilah tempatnya untuk Tuhan menyatakan dirinya Bapak Saudara. Sehingga siapapun Bapak Saudara boleh menggunakan gereja ini untuk boleh berdoa kepada Tuhan. Sehingga gereja ini didirikan, gereja ini ada bukan sia-sia, tapi sungguh-sungguh menjadi tempat Tuhan menjawab setiap seruan, setiap kebutuhan umat. Dan terus ingat bagaimana rumah Tuhan betul-betul tempat yang harus kita perhatikan. Sehingga ketika kita mendahulukan rumah Tuhan, percayalah Bapak Saudara, janji firman Tuhan, barang siapa mencari kerajaan, mendahulukan kerajaan Allah, sendiri yang akan memberkati umatnya. Kami percaya setiap pribadi punya panggilan untuk boleh menyatakan bagaimana apa yang harus dilakukan sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus tidak henti-hentinya menyadarkan, mengingatkan apa yang menjadi bagian Yesus.
memberikan anakmu yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk penebusan kami dengan sekali mempersembahkan dirinya, yaitu menderita kematian di atas kayu salib, sudah cukup mempersembahkan korban yang penuh dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia. Dalam kitab Injilnya, Tuhan Yesus telah menetapkan perjamuan kudus ini dan memerintahkan kami untuk melanjutkan peringatan sehingga kami dapat menerima tubuhnya dan darahnya yang kudus. Pada malam Ia diserahkan, diambilnya roti, dan setelah selesai Ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya serta diberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan aku." Demikian juga sesudah makan, diangkatnya cawan minuman, diucapkan syukur serta diberikan kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu sekalian dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka setiap kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan aku." Amin. Saudara bangkit berdiri. Mari kita berdoa menghadap meja ini. Tuhan yang Maha Rahmani, tiadalah kami berani datang ke meja ini dengan mengandalkan pada kebenaran kami sendiri, melainkan akan rahmat-Mu yang besar. Sebenarnya kami ini tidak layak sekalipun hanya mengumpulkan remah-remah dari bawah meja, tetapi Engkaulah Allah yang tidak berubah, yang senantiasa berbelas kasihan, sehingga kami dapat menerima tubuh dan darah anak-Mu Yesus Kristus dalam peringatan ini, dan untuk menyucikan tubuh dan jiwa kami dari semua dosa dan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Maka kami akan tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkanlah unsur-unsur perjamuan kudus. Angkatlah rotimu di hadapan Tuhan. Akui bahwa tubuh Yesus telah terpecah-pecah, tercabik-cabik, dikorbankan untuk memberikan tebusan bagimu. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan dalam engkau menerimanya dengan iman dan ucapan syukur." Makanlah. Angkatlah cawanmu di hadapan Tuhan. Akui dengan iman bahwa darah Yesus telah tercurah membasuh dosa-dosamu, sehingga kau beroleh pengampunan dan Tuhan berkenan memberkati kehidupanmu. Yesus berkata, "Hamba-hamba-Mu yang hina ini telah menjalankan sakramen perjamuan kudus. Malah persembahan hidup kami sebagai ucapan syukur kepada-Mu pada kesempatan ini. Kami memohon dengan sungguh-sungguh supaya kami dan seluruh jemaat-Mu diberkati dengan berbagai karunia dan dihapuskan dari semua dosa oleh darah anak-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Saling-Mu, saling. Bersama-sama untuk mengembangkan pekerjaan pelayanan di tempat ini. Beri kuasa, beri kekuatan, beri semangat, berikan tuntunan senantiasa untuk boleh mengerjakan tugas panggilan gereja. Kami juga terus menyerahkan pembangunan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau telah menaruh firman
untuk kami imani, kami yakini bahwa milik Tuhanlah segala sesuatunya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk kami terus ikut terlibat di dalam proses pembangunan ini. Kami percaya bagimu sangat mudah untuk menyelesaikannya, tetapi Kau sudah mengajari kami berproses di dalam pembangunan ini, sehingga melaluinya iman kami boleh semakin didewasakan. Kami boleh melihat keajaiban demi keajaiban di dalam pembangunan ini. Kami terus juga mendoakan untuk persiapan Natal, baik itu sekolah minggu, baik itu P3 maupun Natal umum. Kami bersyukur banyak orang digerakkan untuk ikut ambil bagian. Bahkan kami percaya bahwa Tuhan sedang menaruhkan iman kepada kami untuk boleh semakin mengalami berkat Tuhan untuk keterlibatan kami di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Kami juga terus mendoakan Indonesia menjelang Pilpres 2024. Biarlah Tuhan terus memberikan situasi kondusif, kondisi politik yang baik, bahkan ekonomi yang juga baik, bahkan keamanan yang juga baik. Kami serahkan sepanjang minggu ini untuk kehidupan seluruh umat Tuhan. Kau memberkati setiap pekerjaan usaha umatmu, Kau memberkati setiap rumah tangga, pertumbuhan anak-anak kami, bahkan masa depan anak-anak kami ada dalam anugerah dan berkat Tuhan. Yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang terpuruk Tuhan bangkitkan kembali. Terima kasih ya Bapa. Ini seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian penyembahan-Mu kepada-Mu. Kau telah memberikan yang terbaik di hadapan. Maka kini waktunya Kau siap pulang. Tapi biarlah Kau pulang dengan berkat dan anugerah Tuhan. Arahkanlah hidupmu sepenuhnya hanya kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Cepat. Bapak Ibu masih ada pengumuman dari teman-teman dari kami ada teman-teman. Istrinya mana? Enggak. Ada depannya enggak? Selamat siang. Sudah disusun untuk rumah-rumah yang bersedia dikunjungi. Nanti akan di-share di grup
GMI ya. Nanti jikalau ada Bapak Ibu yang belum berkenan untuk dikunjungi Madam Caroline bisa memberitahukan. Dan kemudian juga bagi teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi sebagai anggota Caroline, diharapkan bisa mendaftar melalui WA kepada Ibu Elizabeth, kepada saya, atau kepada Bapak Susuryanto dan kepada Cynthia. Dan kalau ada yang punya kendaraan mobil ingin berpartisipasi, kita butuh kurang lebih 3 mobil plus sopirnya ya. Jadi yang bisa membawa, jadi untuk kita pergi bersama-sama. Itu saja pengumumannya. Silakan.